Apes, bukannya dapat untung mendukung Anies, malah menjadi malapetaka bagi Nasdem. Nasdem termasuk partai yang lebih awal mengumumkan siapa capres yang akan diusungnya. Dan capres pilihan itu jatuh kepada mantan Menteri Pendidikan di era Jokowi, Anies Baswedan. Dengan diusungnya Anies ini menjadi pertanda kalau kader Nasdem tidak ada yang potensial untuk memimpin negara ini, sehingga diimpor bakal capres dari luar. Capek-capek mendirikan partai, ternyata orang non-partai juga yang menikmati. Lantas kenapa mesti Anies yang diusung? Kenapa bukan AHY, Rizik, atau Farhad Abbas? Ya ada beberapa alasan. Yang pertama, berkat kepiawainya ngegombal atau merangkai kata-kata, elektabilitas Anies cukup tinggi. Ia selalu masuk 3 besar sebagai bakal capres. Ya dengan elektabilitas tertinggi bersama Ganjar dan Prabowo. Nah, Anies dengan elektabilitas yang cukup tinggi ini belum ada yang menggarap. Padahal pendukungnya sangat potensial untuk dijadikan basis massa partai. Ya, hal inilah yang kemudian membuat Nasdem cepat-cepat mengusung ex-gubernur DKI itu supaya bisa mendapatkan suara dari pendukungnya di pemilu 2024 mendatang. Yang kedua, si Anies ini mudah diatur. Itulah kenapa JK senang banget menungganginya. Jadi kalau seandainya dia terpilih sebagai presiden nanti, Nasdem bisa sesukanya menentukan mana kursi menteri yang mau diambil. Anies mana berani sama si brewok. Sehingga yang berkuasa sebenarnya adalah Nasdem, Anies hanya wayang doang. Ketiga, apapun keinginan Nasdem, partai oposisi akan nurut. Kenapa demikian? Karena tidak ada pilihan lagi. Bayangkan untuk saat ini partai oposisi cuma ada 2, yakni PKS dan Partai Demokrat. Kedua partai itu tidak akan pernah bergabung dengan koalisi pengusung pemerintah karena sudah ditolak oleh PDIP. Nah, berdasarkan peraturan yang ada, ya wajib hukumnya partai mengusung salah satu paslon capres-cawapres. Sedangkan perolehan suara PKS dan Partai Demokrat jika digabung tidak memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Artinya tidak bisa mengusung capres sendiri. Lantas apa sanksinya bagi partai tidak mengusung pasangan capres-cawapres? Tidak boleh ikut pemilu pada pemilu berikutnya. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, demi menyelamatkan Partai Demokrat dan PKS pada akhirnya harus mengusung Anies juga. Itu harapan Johnny G. Plate, Willy Aditya dan kawan-kawan, atau daselnya mayoritas Partai Nasdem. Akan tetapi dasain atau kenyataan terkadang tidak sejalan dengan dasolen atau harapan Ferguson. Termasuk yang dialami oleh Nasdem, bukannya untung tapi malah buntung pasca mendukung Anies. Lantas apa saja kerugian yang dialami oleh partai yang berslogan Gerakan Perubahan itu? Yang pertama adalah elektabilitasnya turun. Menurut hasil survei SMRC, elektabilitas Nasdem sebelum deklarasi mendukung Anies 4,8%. Ya pasca deklarasi turun menjadi 3,2%. Artinya apa? Partai besutan Surya Paloh itu belum berhasil menggait pendukung Anies tapi sudah ditinggalkan oleh pendukung lamanya. Memang kalau diperhitungkan pendukung Anies ini kan sebenarnya ada 2 kelompok, yakni kelompok intoleran yang sering disebut kadrun seperti FPI, PA212 dan GNPF Ulama, serta kelompok pembenci Jokowi. Nah, kelompok 212 itu cenderung lebih suka kepada partai yang berbau agamis seperti PKS dibandingkan ke partai nasionalis seperti Nasdem. Yang kedua, citra partai semakin negatif di mata masyarakat. Ada 2 citra yang terbentuk pada Nasdem pasca Paloh mengumumkan mengusung Anies sebagai bakal capres di 2024. Yakni main 2 kaki, satu sisi di koalisi pemerintah, namun di sisi lain berkolaborasi dengan kelompok oposisi dan bekerja sama dengan kelompok radikal yang selama ini di belakang Anies. Sampai muncul plesetan baru yaitu Nasdrun alias Nasdem Kadrun. Yang ketiga, ditinggal tokoh-tokoh penting dan berpengaruh, meskipun partai umat yang lebih banyak ditinggalkan kader dibandingkan partai lain. Tetapi Nasdem kehilangan kader terbaik pasca deklarasi mendukung Anies seperti Nilus Jelantik, Enggartiarto Lukito, dan Siswono Yudo Husodo. Sedikit banyak orang-orang ini mengundurkan diri tentu berpengaruh terhadap partai bekas ormas itu. Minimal pendukung mereka tidak mengusung Nasdem lagi. Cadas. Mana partai calon pengusung Anies yang lain seperti PKS dan Demokrat berebut kursi cawapres pula. Semakin mumetlah Surya Paloh. Demokrat meskipun sudah resmi mendukung Anies sebagai capres, jangan salah loh, AHY beserta kadernya terus bergerilya agar tiket cawapres mereka dapatkan. Dan itu tidak main-main. Apapun akan dilakukan oleh partai yang berslogan katakan tidak pada korupsi,
supaya AHY terpilih jadi cawapres Anies, termasuk bila perlu meminta SBY turun gunung untuk kesekian kalinya. Jadi wajar bila kemudian Nasdem berkunjung ke Sekber Gerindra PKB karena ternyata mendukung Anies itu bukannya menguntungkan tapi malah membawa malapetaka bagi mereka. Demikian artikel ini ditulis oleh Ferry Padli. Terima kasih.